Karena negeri kita ini kan hukumnya carut marut, ya kan? Mungkin teguran dari Allah SWT ya, karena banyak yang main di bawah meja ya, di bawah meja. Emang masih banyak? Masih banyak, masih Masa? banyak hukum-hukum yang nggak berjalan karena tadi kong kali kong. Hukum itu udah benar-benar kacau balau. Jadi saya udah pernah berbicara beberapa kali sama Pak Prabowo melalui media sosial ya, bahkan dengan Bang Habibur Rahman juga pernah saya kirimkan beberapa keberatan saya terhadap penegakan hukum Indonesia. Sampai pernah juga Bang Habibur Rahman telepon saya, Japri kan. Saya bilang, Bang ini kacau nih Bang. Hukum Indonesia ini kacau kalau Pak Prabowo tetap bertahan di posisi ini. Pak Prabowo ini udah mulai gagah gitu. Udah mulai habisin para koruptor dan lain-lain. Udah mulai kerjanya udah oke gitu. Hanya saja Pak Prabowo itu belum ngangkat saya sebagai ketua Mahkamah Agung. Saya mau gergaji semua orang-orang yang penegak hukum yang nggak benar. Itu pertama kali Ada yang naik meja di dunia dan akhirat. Iya, dan secara nggak sengaja itu siapa yang naikin tuh. Mungkin bisa jadi begini juga sih. Karena negeri kita ini kan hukumnya carut marut, ya kan? Mungkin teguran dari Allah SWT ya, karena banyak yang main di bawah meja ya, di bawah meja. Emang masih banyak? Masih banyak, Masa? banyak hukum-hukum yang nggak berjalan karena tadi kong kali kong di bawah meja. Akhirnya saya diberikan. Yang saya tahu di atas meja. Justru di atas meja lebih terang benderang, ketahuan. Pengacara yang naik di atas meja itu pengacara yang jujur, bisa membuka tabir hukum di Indonesia. Dibanding pengacara yang biasa bermain di bawah meja, berikut dengan penegak hukum lainnya. Karena di Indonesia ini hukum itu udah benar-benar kacau balau. Jadi saya udah pernah berbicara beberapa kali sama Pak Prabowo melalui media sosial ya, bahkan dengan Bang Habibur Rahman juga pernah saya kirimkan beberapa keberatan saya terhadap penegakan hukum Indonesia. Sampai pernah juga Bang Habibur Rahman telepon saya, Japri kan. Saya bilang, Bang ini kacau nih Bang. Hukum di Indonesia ini kacau kalau Pak Prabowo tetap bertahan di posisi ini. Nah, alhamdulillah sekarang ini kan udah mulai ada perubahan tuh. Pak Prabowo udah mulai, ya pokoknya udah mulai gencar lah ya. Udah mulai nangkep-nangkepin koruptor dan lain. Hanya saja masih banyak ajas oportunitas ya, yang mengangkangi penegakan hukum di Indonesia. Kalau boleh tahu Pak Firdaus melihatnya indikasinya apa? Melihat hukum Indonesia itu carut marut itu apa? Karena oportunitas tadi, karena ada kepentingan kekuasaan. Siapa saja, entah ketua partai yang mempunyai kepentingan di dalam proses itu. Jadi ketua partai mengintervensi penegak hukum melalui presiden dan lain, mungkin bisa saja gitu. Kan hari ini Indonesia ini walaupun kita menganut sistem trias politik ya, legislatif, yudikatif dan eksekutif, tapi kan tetap aja yang menguasai ini para pemilik partai, apalagi partai-partai yang besar. Jadi hukumnya ketika mau bersinggungan dengan pemilik partai itu, ketua umum partai, ya contoh kayak kemarin, ada salah satu partai yang sekjennya terindikasi korupsi kan, udah jadi tersangka, bahkan udah mau jadi terdakwa. Akhirnya kan minta gerasi ke presiden bisa kan, diberikan pembebasan lah gitu. Hal-hal seperti ini kan sebenarnya yang nggak mesti harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau memang tegas saja gitu. Kalau Bang Firdaus menyebutkan nama Presiden ke-8 Pak Prabowo, kan ini menurut saya ya, hal-hal yang tadi Abang katakan sudah berlangsung sejak Ibu Megawati, kemudian Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Jokowi, bahkan sekarang Pak Prabowo. Iya, kan saya bilang tadi, dulu saya pernah beberapa kali menyinggung Pak Prabowo, tapi kesini-sininya Pak Prabowo ini udah mulai gagah gitu. Udah mulai habisin para koruptor dan lain-lain. Udah mulai kerjanya udah oke gitu. Hanya saja Pak Prabowo itu belum ngangkat saya sebagai ketua Mahkamah Agung. Oh gitu. Oh jadi udah ngangkat saya jadi ketua Mahkamah Agung. Iya, lebih parah lagi. Intinya itu. Pukul dulu bola 7, Bang. Oke. Ketua Mahkamah Agung. Emang kenapa dengan ketua Mahkamah Agung yang sekarang? Kalau kita menegakkan hukum dari masuk dari bola akarnya, iya. miring dikit. Jadi kalau kita mau menegakkan hukum, dilihat dari ketuanya dulu. Ketuanya tahan nggak nih sama sistem yang ada di sekarang ini, sistem oportunitas. Kalau ketuanya nggak tahan, dia tetap aja. Hakim-hakim di bawahnya juga jadi nggak tahan. Gampang disuap. Ada hakim yang di rumahnya digerebek ada 900 miliar kan? Iya. Mengendapkan uang. Ada sekarang Kejaksaan Agung kan? Mengendapkan uang berapa dengan emas 70 sekian kilo kan, itu udah sangat melukai hati rakyat lah.
Emang apa yang akan dibawa Bang Firdaus kalau ternyata Pak Prabowo telepon, Firdaus, kamu jadi ketua EMA. Apa yang akan abang bawa? Ketika saya menjadi ketua Mahkamah Agung ditunjuk oleh Pak Prabowo, maka saya akan panggil ketua Komisi Yudisial. Di situ kan tempatnya rapot merah para hakim. Ya. Saya akan panggil mereka. Mana aja hakim yang rapotnya merah. Langsung tuh saya habisin. Bapak semua udah nggak usah jadi hakim lagi. Memalukan. Sekarang ganti dengan hakim-hakim yang baru. Yang masih fresh dan tidak senang dengan kong kalingkong. Karena kong kalingkong itu gila di sana. Masih ada orang jujur di negeri ini? Hakim yang jujur di negeri? Banyak hakim jujur tuh banyak. Ya. Saya beberapa kali kenal contohnya dengan almarhum Pak Artijo ya. Saya kan sangat ngefans sama beliau tuh, Pak Artijo. Sayangnya beliau udah meninggal sih itu. Di Mahkamah Agung tuh banyak orang-orang kayak gitu. Ya. Banyak hakim-hakim yang jujur yang memang benar-benar mau sungguh-sungguh menegakkan hukum. Hanya saja jujur saja tidak cukup. Walaupun saya ketua Mahkamah Agung, tapi kalau Pak Prabowo-nya masih gampang dengar bisikan dari ketua umum partai lainnya ya sama aja bohong. Kunci dari penegakan hukum ini ya bukan Mahkamah Agung, bukan masalah apa, bukan masalah Kapolri yang salah, bukan masalah hakim yang salah. Masalahnya Pak Prabowo tegas enggak? Kalau Pak Prabowo udah tegas, saya nggak mau tahu, tangkapin semua. Hukum seberat-beratnya itu baru. Tapi sekarang sepertinya sudah mulai. Sudah mulai, makanya udah mulai ada terbukalah tabir ini. Ada keyakinan dari Bang Firdaus? Saya yakin banget. Baru Pak Prabowo yang benar-benar gentle ya, sebagai presiden yang benar-benar laki-laki gitu, menunjukkan laki-lakinya. Siapa aja dibabat kok, jenderal-jenderal udah pada masuk semua sekarang. Iya. Kalau saya masuk bola 9 berarti saya Bang Firdaus yang ngerek ya? Wah itu gampang banget bola 9. Didorong dikit aja masuk. Iya. 2 lagi. Oke. Bang, ya. Sebelum masuk ke yang sekarang, saya tahu Bang Firdaus itu dulu tidak berseberangan dengan Jokowi. Oh saya hater habis. Iya, ya kan? Iya, saya benci banget Pak Jokowi. Tapi berbalik, Iya. langsung jadi Pak Jokowi. Kenapa, Bang? Yang pertama saya Prabowisme. Prabowisme. Ya, yang pertama. Okay. Saya siapapun yang nyolek Pak Prabowo sampai sekarang sih. Dilawan terus. Lawan terus, saya lawan. Siapapun yang ganggu Pak Prabowo saya pasti lawan. Yang kedua saya nggak takut. Gitu. Selama kita masih satu gerbong dengan Pak Prabowo kita nggak takut. Siapa sih di belakang abang? Siapa? Nggak ada. Backingnya siapa? Backingnya siapa, Bang? Saya sering berzikir dan saya meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar biasa. Iya, tapi kan dibilang termul katanya nih. Abang tuh termul. Ya, gimana tanggapannya, Bang? Saya kan memang baru bergabung dengan Pak Jokowi ini kan sejak tahun 2023 kemarin. Ya. Saya nyalek di P3 juga kan karena di Gerindra, saya di Gerindra. Oke. Karena di Gerindra nggak ada kuota, saya akhirnya ngambil kursi P3. Oke. Saya memang mau berjuang untuk Pak Jokowi. Ya. Ternyata Pak Jokowi pecah sama PDIP. Saya udah terlanjur daftar. Oh gitu. Iya. Saya udah terlanjur daftar. Loh, kok calon presiden PDIP kok bukan Jokowi? Malah Prabowo udah jadi caleg gimana? Oh itu ceritanya. Udah kadung-kadung ini kan, udah mau bela Jokowi, Jokowi balik arah. Ya udahlah, Ganjar pun nggak ada masalah kan gitu waktu itu. Akhirnya dengan hati yang gerdeng saya sosialisasi, ya lumayan juga, M juga habisnya gitu. M juga? M juga. Duit sendiri tuh, Bang? Duit orang, minjem. Duit sendiri lah maksudnya. Masa nyalek buat sendiri? Nggak, biasanya kan ada yang support, ada sponsor biasanya. Saya sendiri. Habis berapa, Bang? Banyak? Kemarin hampir 1 tahun itu habis hampir 3M lebih lah, 4M lebih. Tapi gagal? Alhamdulillah gagal. Tapi masih setia dengan Pak Jokowi? Masih, sekarang masih. Saya dirikan Pro Gibran sekarang kan. Setelah termul, lalu kami izin ke Kemenkumham yang keluar izinnya Pro Gibran. Pro Gibran. Jadi kita Pro Gibran. Dan saya dirikan media Solidaritas Gajah Nusantara. Solidaritas Gajah Nusantara. Ya, untuk mendukung program PSI dan program-programnya Jokowi dan Mas Gibran. Jadi abang pindah partai sekarang? Partai PSI saya sekarang. PSI? Ya. Oh sekarang PSI? Di PSI. Jadi dari Gerindra ke P3, PSI. PSI. P3 cuma sebentar doang sih. Kayak pemain bola, Bang. Pindah-pindah tim. Saya keluar dari P3 itu karena waktu itu Pak Prabowo waktu debat publik dia meneteskan air mata, dihina oleh calon kita Mas Ganjar. Saya bilang, wah ini nggak baik nih, pemimpin nggak baik, saya keluar aja dah. Penghitungan suara P3 sedang berjalan, saya keluar. Karena saya ngelihat Pak Prabowo nangis, saya
udah keluar lah. Pokoknya Pak Prabowo kenapa-napa, saya nggak terima gitu. Makanya saya keluar. Pernah ketemu langsung dengan Pak Prabowo? Beberapa kali pernah, waktu di Polonia, pernah sering. Termasuk di Hambalang pernah. Tapi kan ya ketemu-ketemu begitu aja, nggak ada bicara yang serius gitu. Nggak dapat jabatan? Enggak, saya nggak pernah minta jabatan, nggak pernah apa. Kalaupun dikasih saya tolak kalau yang lain. Kecuali kalau Mahkamah Agung atau Menteri Hukum saya senang. Saya berkaitan dengan hukum-hukum aja dah. Saya mau gergaji semua orang-orang yang penegak hukum yang nggak benar. Abang yakin bisa, Bang? Insya Allah bisa.